I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20-something, I still know nothing about who I am or what I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melayayu Apriyangi dengan NIM 11820600064. Di sini saya akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Nah, sebelumnya apa sih itu osmosis? Nah, osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Nah, adapun menurut para ahli, yaitu osmosis ini merupakan suatu perpindahan molekul pelarut melewati membran menuju ke daerah yang konsentrasi zat pelarutnya lebih tinggi untuk membran tidak bisa atau dapat ditembus. Perpindahan tersebut bisa atau dapat dihalangi dengan perpindahan tekanan yang lebih pada zat pelarut. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan pada praktikum ini atau percobaan dalam osmosis pada kentang. Sebelum praktikum percobaan osmosis pada kentang ini dilakukan, kita harus tahu dulu tujuannya, yaitu merancang percobaan mengenai osmosis pada kentang, mengobservasi rata-rata dari segi kuantitatif mengenai perbedaan ukuran kentang, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif, menganalisis baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, dan menyimpulkan kegiatan praktikum. Nah, adapun variabelnya. Variabel ini ada 3, variabel bebas, variabel kontrol, variabel terikat. Nah, variabel bebas yaitu perbedaan konsentrasi larutan yang digunakan. Nah, variabel kontrol yaitu pada kentang, kemudian variabel terikat yaitu perbedaan panjang, lebar, dan tinggi pada kentang. Nah, setelah itu adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum percobaan osmosis pada kentang ini. Nah, alat dan bahannya itu apa saja sih? Yuk kita lihat. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan atau percobaan osmosis pada kentang. Nah, alat dan bahan di sini sudah saya siapkan. Nah, alat-alat yang akan digunakan di sini disiapkan 8 gelas. 8 gelas ini untuk pembuatan larutan sukrosa. Kemudian ada pisau. Pisau ini digunakan untuk memotong kentang
larutan sukrosa ke 8 gelas. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan 8 gelas. Kita masukkan sukrosa ini ke 8 gelas tersebut. Kita masukkan sukrosanya ke 10%, kemudian ke 20%, masukkan. Kemudian masukkan juga ke 30% dengan tataran yang sama ya. Kemudian masukkan juga ke 30%. Kita masukkan nih air mineralnya ke dot bayi dengan 100 ml. Jangan kurang, jangan kelebihan juga, harus pas. Baik, setelah itu masukkan ke 10%. Dan selanjutnya juga dengan memasukkan air mineral 100 ml ke 20%, harus pas. Oke, pas. Nah, masukkan ke 20%. Lanjut, masukkan air mineral. Oops, kelebihan guys. Nah, pas. Oke, kelebihan juga. Oke, kita lihat dulu. Nah, setelah pas, kita masukkan ke 30%. Selanjutnya hanya untuk air mineral saja, tidak pakai gula. Jadi hanya air mineral dengan 100 ml. Oke, sudah pas, berarti kita langsung masukkan saja. Masukkan kentang yang sudah dipotong dan sudah diukur dengan ukuran yang sama. Nah, kita masukkan kentang yang mentah dulu, dan tidak potong. Masukkan ke larutan 10%, dan potong. Ini kentang mentah ya. Kita masukkan kentang mentah ke 20%. Masukkan juga kentang mentah 3 potong ke larutan 30%. Dan masukkan kentang mentah ke air mineral 100 ml. Nah, seterusnya juga pada kentang rebus ke 4 gelas. Baik, setelah kentang kukus dan kentang mentah dimasukkan ke dalam larutan sukrosa dari 8 gelas ini, nah kita tunggu selama 30 menit dan amati bagaimana hasilnya. Nah, sudah 30 menit, kita lihat tekstur dan warna dari hasil 30 menit, apakah berubah atau tidak berubah dari larutan sukrosa, kentang mentah dan kentang rebus. Kita lihat dengan mengambil kentangnya. Ini dari kentang larutan 10% yang mentah, dan kita keringkan atau lap dengan tisu. Ini agak lembek sedikit, dan warnanya tetap. Nah, setelah itu jangan lupa dicatat di buku dengan perubahan dari hasil 30 menit pada larutan sukrosa pada kentang mentah maupun kentang kukus. Nah, setelah itu kita juga tunggu selama 60 menit, dan bagaimana hasilnya kita lihat di pembahasan.
Baik, dalam pembahasan di sini terdapat ada tabel yang pertama, yaitu hasil pengamatan pada kentang mentah atau hasil kuantitatif. Nah, pada tabel di sini ada larutan sukrosa. Nah, larutan sukrosa ini terdapat larutan sukrosa 10%, larutan sukrosa 20%, larutan sukrosa 30%. Pada tabel tersebut terdapat juga volume kentang, yaitu dari hasil sebelumnya sebelum direndam dan hasil sesudah, yaitu sesudah direndam. Nah, adapun perubahannya, yaitu perubahan yang dimaksudkan perubahan di sini itu adalah selisih dari hasil sebelum dan hasil sesudah yang sudah direndam ataupun yang belum direndam, dari sampel 1 sampai sampel 3. Nah, pada tabel tersebut larutan sukrosa, dari ketiga larutan sukrosa ini ternyata mengalami perubahan yang berbeda-beda. Begitupun pada larutan air mineral yang 100 ml atau Aquades. Namun ternyata hasil yang bertambahnya volume itu ternyata pada larutan air mineral. Jadi larutan air mineral ini atau Aquades ini yang tertinggi atau nilai yang tertinggi atau hasil kuantitatifnya yang banyak perubahan, yang banyak bertambahnya volume. Nah, sedangkan pada larutan sukrosa, dari ketiga larutan sukrosa ini kebanyakannya itu yang berkurang. Selanjutnya yaitu pada tabel yang kedua. Nah, begitupun pada tabel kedua, larutan sukrosa ini ternyata sama juga, hasilnya itu berbeda-beda. Ada yang bertambah, ada yang berkurang pada volume larutan, maksudnya pada volume kentang. Nah, namun di tabel kedua ini sama juga, larutan air mineral lah atau air Aquades, yaitu yang banyak bertambahnya volume pada kentang tersebut. Sedangkan pada larutan sukrosa, yaitu kebanyakannya itu yang mengecil atau mengurangi volumenya, dan yang kebanyakan bertambahnya itu hanya pada larutan air mineral atau Aquades. Baik, selanjutnya yaitu pada hasil pengamatan kentang mentah yang kualitatifnya, hasil kualitatifnya. Pada tabel di sini yaitu pada tabel kentang mentah, dari hasil kualitatifnya yang pertama yaitu larutan sukrosa 10%, dari perubahan tekstur yang sebelumnya itu dari sampel 1 sampai sampel 3 ini warnanya kuning. Kemudian dari hasil sesudahnya atau hasil akhirnya ternyata hasilnya pun tetap sama, yaitu warnanya kuning dari sampel 1 sampai sampel 3. Nah, sekarang pada larutan sukrosa 20%, dari perubahan tekstur yang sebelumnya tetap warnanya kuning dari sampel 1 sampai sampel 3, kemudian dari hasil akhir atau hasil sesudahnya ternyata pada sampel 1 ini berubah perubahan teksturnya, yaitu menjadi kuning agak cerah. Namun sedangkan dari sampel 2 dan sampel 3 dari hasil sesudahnya tetap saja warnanya kuning. Jadi sama warnanya itu seperti yang hasil sebelumnya. Nah, selanjutnya pada larutan sukrosa 30%. Nah, dari perubahan tekstur yang sebelumnya itu warnanya tetap kuning. Namun dari hasil sesudahnya atau hasil akhirnya ternyata pada sampel 1 sampai sampel 3 dilihat dari tabel di sini ternyata hasilnya itu tetap hasilnya sama, yaitu menjadi kuning agak gelap. Jadi sampel 1 sampai sampel 3 hasilnya sama, yaitu menjadi warna kuning agak gelap. Nah, yang terakhir yaitu pada larutan air mineral 100 ml atau Aquades, dari perubahan tekstur yang sebelumnya itu tetap warna kuning dari sampel 1 sampai sampel 3, kemudian dari hasil akhir atau hasil sesudah yaitu pada sampel 1 menjadi warna kuning agak cerah
2 dan sampel 3 yaitu warnanya tetap kuning dari hasil sebelumnya. Kemudian pada tabel yang selanjutnya itu hasil kualitatif pada kentang kukus yang sudah dikukus. Nah, pada yang pertama larutan sukrosa 10%, pada larutan 10% perubahan teksturnya yang sebelumnya yaitu sampel 1 keras, jadi hasilnya tuh tetap keras. Kemudian sampel 2 juga masih tetap keras, sampel 3 juga tetap masih keras. Nah, sesudahnya pada sampel 1 ternyata seperti hasil yang sebelumnya, sama yaitu keras, dan sampel 2 ternyata hasilnya itu berubah menjadi agak lembek, dan sampel 3 juga sama agak lembek hasilnya. Nah, selanjutnya pada larutan sukrosa 20% pada hasil sebelumnya yaitu pada sampel 1 sampai sampel 3 tetap keras, dan sesudahnya ternyata hasilnya sama yaitu agak lembek. Dari sampel 1 sampai sampel 3 agak lembek, hasilnya tetap sama. Kemudian pada larutan sukrosa 30% perubahan tekstur yang sebelumnya itu keras dari sampel 1 sampai sampel 3. Nah, kemudian dari perubahan tekstur yang sesudahnya ternyata lembek, dan sampel 2 sampel 3 pun tetap lembek. Jadi hasil dari sampel 1 sampai hasil sampai sampel 3 ternyata hasilnya tetap sama yaitu lembek. Nah, kemudian larutan air mineral 100 ml atau Aquades, perubahan tekstur yang sebelumnya keras dari sampel 1 sampai sampel 3, kemudian dari hasil sesudahnya ternyata hasilnya sama yaitu keras juga dari sampel 1 sampai sampel 3. Nah, itulah pembahasan dari hasil pengamatan pada kentang mentah maupun kentang kukus dari hasil kualitatif ataupun dari hasil kuantitatif. Ini pada kentang mentah yang direndam selama 60 menit. Nah, ini yang A 10%, yang 20%, 30%, dan air mineral. Ini sampel 1, 2, 3. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Jadi bisa dilihat perbedaan yang dari 60 menit dan yang tadi selama 30 menit. Kemudian ini pada kentang kukus selama 60 menit. Ini yang A, ini 10%, 20%, 30%, dan air mineral. Sampel 1, 2, 3 sama. Dan bisa dilihat perbedaannya yang selama 60 menit dan 30 menit yang bagian kukus, kentang kukus. Baik, jadi kenapa kentang bisa lembek ketika direndam pada larutan sukrosa? Karena sel-sel kentang kekurangan air atau isi sel, akibatnya terjadi plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor menurun, akibatnya kentang menjadi empuk dan lembek. Lalu, bagaimana bisa terjadi kentang dapat penurunan volume? Nah, ini dia sebabnya. Terjadi penurunan berat kentang akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Jadi, kelunakan kentang dan pengurangan berat bergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya.